Pada zaman dahulu, di kerajaan Pasir Batang, Jawa Barat, tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Mengingat usianya yang semakin hari semakin tua, sang raja berniat untuk memberikan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kakanda, sudah beberapa hari ini Adinda melihat Kakanda tampak begitu murung. Kenapa Kakanda? Ada apa? Ini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda sudah tidak bisa menjalani tugas sebagai raja Pasir Batang. Kanda berniat untuk turun tahta, Dinda. Adinda juga berpikir seperti itu Kakanda. Tapi Adinda bingung harus memilih Purbasararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, sang raja memutuskan untuk memberikan tahta kerajaan kepada putri bungsunya, Putri Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, Putri Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik Tuan Putri. Kanda, ada hal yang harus dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Kanda diminta untuk ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahanda sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal aku adalah kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan, sebaiknya Dinda yang menjadi ratu. Oleh karena itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu saja? Akhirnya Putri Purbararang dan Raden Indrajaya memutuskan untuk pergi ke dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Baiklah, campurkan ramuan ini pada minumannya Purbasari dan ia akan merasa gatalnya cara yang sangat hebat. Baik Nyi, terimalah uang ini sebagai bayarannya. Sesampainya di istana, Purbararang memberikan ramuan tersebut kepada Putri Purbasari. Setelah meminum ramuan tersebut, Putri Purbasari merasa tubuhnya begitu gatal dan panas. Kenapa menjadi buruk rupa seperti itu? Aku juga tidak tahu. Lebih baik ayah kita kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda dan ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah keputusan dari ayahanda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan terkena kutukan. Baiklah, demi kebaikan kerajaan sebaiknya Purbasari diasingkan dari kerajaan. Kalau begitu, Purbasari harus diasingkan dari kerajaan. Baiklah, jika memang itu yang terbaik untuk tahta kerajaan kita, maka berilah tahta kerajaan jatuh ke tangan Purbararang. Akhirnya dengan berat hati, sang raja memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke dalam hutan, agar kerajaan tidak ikut terkena kutukan. Halo Tuan Putri, yang sabar ya Tuan Putri. Semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Dayang Sari. Jangan khawatir Tuan Putri, hamba akan selalu membawakan makanan dari kerajaan. Sekali lagi terima kasih. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Putri Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami, Ratu, kami mengalami kesusahan. Iya, Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Sudahkah Ratu menolong kami dengan memberikan sedikit makanan? Kalian siapa berani-berani yang minta makanan kepadaku? Dayang, usir mereka. Baik, Putri. Sudah, sebagian kalian pergi dari sini. Tolong antarkan makanan ini ke
Dan Putri Purbasari yang mencari. Baiklah, aku akan segera sekali ya Ratu Purbararang. Kamu baru tahu, dia kan memang jahat sekali dari dulu. Rupanya sangat bertolak belakang dengan Ratu Purbasari. Iya benar, tentu saja Prabu Tapaagung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Kenapa sih? Lantas kenapa ya Ratu Purbasari diasingkan? Wah, jangan-jangan dia diguna-guna oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih, Nisa. Perjalanan kemari, hamba mendengar para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Ada apa yang terjadi di kerajaan sekarang? Para warga sedang mengalami kelaparan, Tuan Putri. Ya sudah, kalau begitu galangan saja ini untuk mereka. Bagaimana dengan Tuan Putri? Bekal saya yang kemarin masih ada yang baiklah Tuan Putri. Sebenarnya aku juga kelaparan, tapi rakyatku lebih penting. Tidak berselang lama, Lutung Kasarung pun datang. Kamu jangan bersilaku. Kau bisa berbicara. Sebenarnya aku Jayawindra. Aku dikutuk karena melakukan kesalahan. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka selalu bersama, dan hingga pada suatu hari, Lutung berdoa agar kutukan Putri Purbasari menghilang, dan doanya pun terkabul. Daratan di sekitarnya berubah menjadi sebuah telaga yang indah. Lutung pun mengajak Putri Purbasari untuk menuju telaga tersebut. Setelah Putri Purbasari selesai membasuh wajah dan kedua tangannya, kutukan tersebut berangsur-angsur menghilang. Ajaib sekali, kutukanku sudah hilang. Kutukanku abadi. Kecuali aku menemukan Tuan Putri sudah sembuh. Iya, ini karena berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak. Apa maksud Tuan Putri? Aku sudah nyaman di sini bersama Purbasari. Tapi Tuan Putri, Prabu pasti sudah sangat merindukan Tuan Putri. Mohon dipertimbangkan lagi Tuan Putri. Aku mau ikut ke kerajaan, tapi aku memiliki syarat yaitu Lutung Kasarung ikut bersamaku ke kerajaan. Tenanglah Tuan Putri, mari ikut bersama kami. Mereka pun kembali menuju ke kerajaan. Setibanya di kerajaan, Putri Purbararang mengajukan beberapa syarat kepada Putri Purbasari. Di antaranya, mereka mengadu rambut siapa yang paling panjang dan pasangan siapa yang paling tampan dan gagah. Bagaimana ini Kanda? Apakah